saudaraku, hari ini kita mari sama-sama merenungkan, yaitu di firman Tuhan Markus pasal 5 ayat 19 dan 20. Di situ berkata demikian. Yesus berkata kepada orang itu, "Pergilah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahulah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Lalu dikatakan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudaraku, dikatakan di situ Yesus berkata kepada orang itu. Siapa orang itu? Saudaraku, siapa orang itu? Iya kan? Kenapa Yesus menyuruh dia pergi ke rumahmu, lalu pergi ke kampungmu? Apakah Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, pergilah ke rumahmu, lalu pergilah ke kampungmu, yaitu Pakam ini, pergilah ke daerah Pakam ini, katakanlah tentang aku kepada mereka yang sudah aku perbuat kepadamu, yaitu aku mengasihi kamu. Tapi kalau orang itu, saudaraku, remaja, dia terus pergi, lalu pergi ke rumahnya dan pergi ke kampungnya, dan bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu dia pun pergi ke Dekapolis. Jadi kita merasa heran, siapa sebenarnya orang itu? Siapa orang itu yang dikatakan Markus pasal 5 ayat 19-20 itu? Dia adalah orang Gerasa. Dia adalah tinggal di kampungan Gerasa. Tapi yang herannya, saudaraku remaja, walaupun dia di Gerasa, tetapi dia tidak berkumpul bersama keluarganya, dan dia juga tidak bergaul dengan kawan-kawan yang ada di Gerasa. Karena apa, saudaraku? Dia ditolak, keluarganya tidak mau dia, dan orang sekampungnya apalagi melihat dia, mereka mengusir dia. Jadi oleh sebab itu dia tidak punya teman, dia tidak punya keluarga lagi, dan semua orang menolak dia. Maka dia tinggal di mana? Dikatakan di dalam Alkitab, dia tinggal di kuburan. Dia tinggal di kuburan. Dia diikat, diikat dengan tali, lalu dirantai dia. Semuanya ikatan itu, belenggu yang mengikat dia itu, dikatakan dia pun lepaskan. Dia kuat sekali. Jadi tidak ada yang bisa membelenggu dia. Dan di lereng bukit itu dia berlari di sana, dan di situ dia berteriak dengan melengking. Dan dia ini siang malam di kuburan itu. Jadi tidak ada temannya. Jadi kenapa bisa begitu, saudaraku? Rupanya orang ini adalah orang yang kerasukan roh jahat. Dia dirasuk oleh roh jahat. Kalau kita berbicara tentang roh jahat, lalu maka kita pun kaitkan roh jahat itu dengan hantu, dengan iblis, dengan setan, dengan mistik, dengan kerasukan. Di dalam Alkitab juga ada mengatakan tentang iblis ini, yaitu ada iblis ini merupakan ular. Dia juga disebut dengan bapa yang segala pendusta, dan dia adalah iblis. Dia merupakan singa yang mengaum-ngaum,
Dia juga ilah zaman, ya. Dia penghulu malaikat dikatakan. Dia Beelzebul, dia penghulu setan, dan dia roh-roh jahat di udara, dan dia juga bagaikan mamon dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab mengatakan tentang iblis ini. Sejak kecil kalian sudah mendengar hantu, ya, cerita hantu. Jadi sepertinya hantu ini dia berteman dengan kegelapan. Karena kalau kita pergi ke tempat kegelapan, lalu kita mengatakan, oh di sana ada hantu. Ya. Di sekolah ini, di sekolah kita, ya, anakku remaja, di sekolah kita ini ada yang mengatakan di sana ada hantu, ya, di sini ada hantunya, dan bahkan ada guru kita, ya, guru kita yang lalu dia mengatakan, Pak Ginting, tahu nggak Pak Ginting, asalkan hujan, katanya, hantu di lapangan kita ini loh, penuh dengan hantu, penuh dengan anak-anak di situ mandi-mandi. Oh, saya bilang benar, iya saya lihat. Ya. Bahkan ada orang mengatakan di gereja kita pun, ya, di samping-sampingnya itu ada hantu. Ya, hantu. Padahal anak remaja yang saya kasihi, padahal di mana-mana ada iblis itu. Di mana-mana berkeliaran si iblis itu. Dan bahkan di dalam diri kita, iblis pun selalu bekerja untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Itulah kehebatan iblis. Iblis itu berkuasa. Saudara remaja, jangan main-main dengan iblis. Iblis itu bisa menyembuhkan orang. Iblis itu bisa membuat orang kaya. Iblis itu bisa membuat orang sakit. Iblis itu bisa membuat orang menjadi miskin, ya, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat contoh seperti si Musa. Dia menganggap dia hebat sekali, ya. Tuhan memberikan kuasa kepada dia sehingga tongkatnya itu bisa menjadi ular. Dia bangga dengan kuasa Tuhannya. Dia pergi ke Firaun. Dia katakan kepada Firaun, Firaun, kalau engkau mau tahu siapa yang mengutus saya datang untuk supaya orang Israel ini keluar dari Mesir ini, coba lihat tanda ini. Dia taruh tongkatnya, ya, ke lantai, lalu tongkatnya itu menjadi ular supaya takut Firaun. Dipikir Firaun memanggil ahli sihirnya, ya, dia memanggil mereka itu, ya. Dia katakan, coba letakkan juga tongkat kalian. Diletakkan tongkatnya, ular juga, anak remaja, ya. Jadi sama-sama berkuasa. Tuhan berkuasa, ya, si jahat juga berkuasa. Tetapi bedanya waktu itu, ya, ular dari tongkat si Musa ini menelan ular yang dijadikan oleh ahli sihir daripada Firaun ini. Ularnya itu ditelan oleh tongkatnya si Musa. Itu kuasa Tuhan. Makanya sewaktu Tuhan Yesus sampai di Gerasa itu, di situ Tuhan Yesus pun mengusir iblis, mengusir, ya, roh jahat daripada tubuh si orang yang kerasukan ini. Ya. Dia katakan, hai roh jahat, engkau keluar dari diri orang ini. Seolah-olah, saudaraku remaja, Tuhan Yesus datang ke tempat itu khusus untuk orang ini. Dia datang ke tempat itu, dia pun sangat mengasihi orang ini. Yesus menunjukkan kuasanya kepada orang itu. Tetapi iblis itu pun luar biasa, dia hebatnya. Dia tahu, hei, kenapa engkau datang ke sini, anak Allah yang maha tinggi? Dia katakan, dia kenal Yesus. Ya. Apa urusanmu datang kemari? Mengapa engkau menyulitkan aku? Mengapa engkau menyusahkan aku? Ya. Hebat ya iblis ini. Kalau orang itu dia tidak tentu kenal si Yesus, tetapi
roh jahat yang ada di dalam dirinya itulah mengenal Yesus itu. Dan Yesus mengusir roh jahat itu. Ya. Yesus sangat mengasihi orang ini, diusir roh jahat itu. Roh jahat itu meminta berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, katanya, kalau bisa, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi, ya, janganlah usir kami dari daerah ini. Ya. Di situ ada babi di lereng bukit, ya. Di situ ada babi, katanya usirlah kami ke sana. Ya. Rupanya babi itu ada 2000 anak remaja. Ya. Kalau kita kalikan 50, ya, jadi berapa sudah itu? Kalau kita kalikan harga sekarang ini, ada yang mengatakan 60.000 harga babi. Kalau kita buat 60, berat babi 50, kita kalikan itu semuanya, itu harganya 6M loh, saudaraku. Kalau berat babi itu 100 kilo, 12M loh. Coba bayangkan, Tuhan Yesus menghargai orang ini dengan, ya, dengan harga yang begitu mahal, dengan harga 6M sampai, ya, bisa 12M, 9M. Itulah harga orang ini, yang bahkan dikatakan orang kampung dia adalah orang gila. Ya. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dia mengasihi orang yang kerasukan ini, dia mengasihi orang yang ditolak ini, ya, dengan harga kalau mau diuangkan sampai ber-MM dia, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu Tuhan sangat mengasihi kita manusia. Ya. Lalu orang ini sudah sembuh, ya, sudah sembuh dia pun sudah dilepaskan, dia duduk, dia sudah waras, saudaraku. Lalu datang orang kampung, ya. Lalu ada yang menceritakan kepada orang kampung itu, katanya orang ini, katanya dia menyembuhkan orang ini, tetapi babi-babi kalian, katanya, sudah berjatuhan ke lereng bukit. Tetapi yang terpenting, setelah orang itu sembuh, apa yang dia lakukan? Seperti yang kita baca firman Tuhan tadi. Karena dia mau ikut Yesus pergi. Karena orang kampung sudah mengusir Yesus, Yesus pergi, dia mau ikut Yesus. Yesus mengatakan, jangan ikut kami, tetapi pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke kampungmu, beritakanlah apa yang sudah kuperbuat kepadamu. Jadi saudaraku yang kekasih, saudaraku, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam dirimu? Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Apa yang sudah diperbuatnya dalam dirimu sehingga engkau percaya kepada Dia? Apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan kepadamu sehingga engkau merasakan puji syukur kepada Tuhan Yesus? Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, katakanlah itu kepada keluargamu, katakanlah kepada orang di kampungmu, di Pakam ini. Ya. Dan orang itu pun pergi, dan dia bahkan mengabarkan itu bukan di rumahnya saja, bukan di kampungnya saja, tetapi dia sebarkan ke daerah Dekapolis, dikatakan. Ya. Semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Tentunya mereka itu takjub, dan mungkin banyak yang menerima Tuhan Yesus. Saudaraku, apakah saudaraku ada menjadi saksi Tuhan? Ya. Sehingga apa yang terjadi dalam dirimu yang Tuhan perbuat, engkau bisa membawa keluargamu percaya Yesus, dan engkau juga bisa membawa orang sekampungmu, dan engkau juga bisa mengabarkan, ya, kesaksianmu itu di sekitar daerah perkampunganmu itu, sehingga banyak orang percaya Yesus dan memuliakan Yesus melalui dirimu. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menolong kita melalui hidup kita. Kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kerasukan iblis itu. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami sudah belajar melalui firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau datang, Engkau disalibkan mati adalah untuk kami Tuhan, supaya kami tidak binasa. Bahkan sampai yang paling terhina pun Engkau sangat mengasihi, seperti orang Gerasa yang kerasukan ini. Tuhan, Engkau robah dia sehingga dia menjadi manusia yang baru, dan Engkau membuat dia begitu bernilai Tuhan. Tuhan, akhirnya dia pun melakukan yang begitu mulia. Dia bisa pulang ke rumahnya, ke kampungnya, ke sekitar Dekapolis, untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam dirinya, sehingga orang pun mendengarnya merasa heran. Juga Tuhan, kami mau supaya kami juga demikian Tuhan, bisa melakukan yang termulia bagi Tuhan, bisa melakukan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid-Mu, menjadikan orang rumah kami menjadi murid-Mu, menjadikan orang sekitar kami menjadi murid-Mu, dan kami juga bisa melakukan hukum yang terutama sebagaimana kami mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia. Kami mengasihi orang sekitar kami, dan kami mau mereka juga bisa percaya kepadamu, dan mereka juga tidak akan mendapatkan akhir daripada kebinasaan. Tolong kuatkan kami Tuhan, tolong ingatkan kami lagi bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.